Ada sebuah quotes dari seorang novelis yang cukup terkenal yang namanya Lawana Blackwell. Katanya dia, age is no guarantee of maturity. Umur itu bukan garansi dari kedewasaan. Nah, kalau misalkan digeser ke bab religious maturity, kedewasaan dalam beragama, maka di sini saya akan mengatakan bahwa saya kalau misalkan umurnya lebih tua daripada teman-teman, maka tidak bisa dilihat dari segi umur, karena menurut Lawana Blackwell, umur itu bukan garansi dari kedewasaan, tetapi dilihatnya dari sikap dan perilaku. Karena masih banyak orang yang udah berkepala 2, 3, 4, 5 itu biasanya malah suka bersikap dan berperilaku kayak orang yang belum punya anak 1, 2, 3, 4, bahkan masih kayak di bawah standar. Nah, kalau misalkan belajar dari ilmu psikologi, ada beberapa istilah yang cukup banyak juga. Bahkan ini sering juga masih bingung. Dewasa berpikir itu, menjadi dewasa itu apa sih buktinya? Nah, yang pertama-tama, kedewasaan dalam berpikir itu sadar diri dan tahu diri. Ngerti diri atau ngerti posisi dan bisa menempatkan diri. Kalau misalkan di rumah, itu posisinya siapa dan bagaimana dan harus apa. Kalau di kampus, kalau di sekolah, itu harus seperti apa. Kalaupun di tengah masyarakat, kita itu harus berbuat apa dan siapa dalam posisi tersebut, ataupun di organisasi, di lembaga, dan lain-lain. Contoh kecilnya, dikarenakan saya itu masih dalam posisi keluarga, dalam posisi anak, saya itu harus berbakti kepada orang tua, dan saya itu harus membantu, minimalnya tidak menyusahkan orang tua. Nah, itu ngerti posisi dan mampu menempatkan diri. Kemudian kalau kita jadi mahasiswa, jadi pelajar, jadi orang yang aktif di organisasi ataupun lembaga lainnya, saya itu posisinya seperti ini, dan saya itu harus melakukan seperti ini. Nah, kurang lebih sadar diri dan tahu diri itu merupakan salah satu bentuk dari kedewasaan berpikir. Jadi kita harus mengambil waktu untuk bermuhasabah diri, untuk merefleksikan diri. Siapa saya dan apa posisi saya. Kemudian yang kedua, kedewasaan berpikir itu mampu mengerem diri atau mampu menahan diri dari keinginan-keinginan yang bukan menjadi kebutuhan. Dan biasanya kalau kebanyakan keinginan dan harus seperti apa yang diinginkan, kurang lebih itu tandanya kayak anak kecil. Karena anak kecil itu biasanya kalau keinginannya tidak terlaksanakan, maka otomatis dia akan ngambek, dia akan nangis, dia akan rungsing kepada siapapun, dan sikapnya menjadi sembrono. Oleh karena itu, orang dewasa biasanya mampu menahan diri dari hal-hal yang bersifat gangguan dari luar.
oh, saya itu mahasiswa, saya itu pelajar. Kalau saya sekarang main game terus dikarenakan HP itu sifatnya selalu enak, tapi udah dulu lah, jangan terlalu banyak main game karena bisa menjadikan saya untuk malas beraktivitas yang lain. Nanti dululah main game, kemudian ganti dulu sama baca buku, kemudian ganti dulu sama menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah, salah satu ciri orang dewasa itu seperti itu. Kemudian contoh lainnya, kita mampu menahan dari keinginan-keinginan yang memang tidak bisa kita lakukan. Kalau kata teman, kata kebanyakan orang, kamu itu kalau dari fashion, dari gaya rambut ataupun baju itu harusnya ngetat, itu rambutnya harusnya panjang kalau laki-laki biar tandanya keren. Nah, kemudian dirimu itu biasanya kalau pakai baju itu suka yang agak besar dan rambutnya itu rapi. Maka maaf, di sini saya ingin mengikuti apa kata hati saya. Dan kalau saya kebanyakan terus ikut-ikutan apa kata orang, kemungkinan hidup saya nggak akan bahagia. Dan saya nggak akan terlalu melihat ke hal-hal yang seperti itu. Kalaupun misalkan teman, tetangga, sahabat atau siapapun beli motor ataupun beli apapun, saya tidak akan beli itu dulu karena kebutuhan saya ini bukan itu. Artinya di sini orang dewasa kalau berpikirnya sudah begitu, tandanya dia masuk ke kedewasaan berpikir. Yang kemudian selanjutnya, ciri orang dewasa itu biasanya itu empatik atau mengedepankan rasa. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu transposition, mampu memposisikan diri kita ke orang lain, ke orang yang menjadi di hadapan kita. Kalau misal kita lagi nongkrong di kafe, kemudian ada pengamen, secara akal kemungkinan kita akan bicara, buat apa kita ngasih uang itu? Toh dianya juga yang enggak mau berusaha ketika masa mudanya, sehingga dia bisanya cuman ngamen. Nah, di sini itu mampu mengedepankan rasa dan mampu menggunakan dulu nurani kita. Oh, dia itu lagi berusaha dan usahanya itu dia mampunya hanya untuk mengamen. Dan saya posisi lagi punya uang, saya kasih dulu nih uang saya ke dia karena kebutuhannya mungkin lebih banyak daripada saya yang sekarang. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan di rumah contohnya, kita itu sebagai anak, tiba-tiba orang tua itu nggak selalu merhatiin kita karena sibuk mungkin dengan pekerjaannya atau mungkin dengan sifat keegoisannya. Maka di sini kita mentransposisikan diri kita di orang tua. Oh, kalau misal nanti saya jadi orang tua, kemudian anak saya itu bandel, kemudian nggak mau ditanya dan ditanya itu malah diam, kemudian malah ambek-ambekan, kemudian malah melakukan hal yang tidak wajar, mungkin saya juga akan sedih jadi orang tua. Nah, oleh karena itu saya mau baik ke orang tua. Contoh yang selanjutnya, kalau misalkan kita mahasiswa nih, kemudian kita itu dengan sengaja mengikuti demo yang saking semangatnya kita sampai lupa buat izin ke dosen ataupun ke teman-teman yang lainnya, sehingga otomatis akan dikasih apa. Nah, kalau misalkan kita mampu dan kita tahu akan ciri orang dewasa, maka
mau dan mampu bertanggung jawab salah satu cirinya. Oh, kemarin itu saya demo. Pak, kemarin itu saya demo dan saking semangatnya saya itu lupa buat izin ke Bapak dan izin ke teman-teman dikarenakan waktunya yang mepet. Kemudian dosennya bilang, "Enggak apa-apa, karena kalau misal saya jadi mahasiswa kayaknya bakal lebih dari gitu deh. Jadi enggak apa-apa, kuliah kamu Bapak ganti untuk di jalanan sehingga di sini tidak alpa ataupun izin tapi tetap hadir." Nah, salah satu contohnya itu kayak begitu. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang dewasa itu mampu memotivasi diri dan orang lain. Jadi, orang dewasa itu tidak mengenal istilah stimulan ataupun dorongan dari luar. Saya nggak akan berpikir kalau nggak ada motivasi, kalau nggak disuruh, kalau nggak ditekan sama siapapun. Nah, ciri orang dewasa itu tidak hanya bisa memotivasi orang lain, tetapi bisa memotivasi diri saya sendiri. Oh, kalau saya ini kebanyakan berpikir yang enggak, kemudian saya itu kebanyakannya malah memikirkan yang seharusnya tidak dipikirkan, berarti saya harus menyudahi itu dan mengerjakan yang lain. Nah, kurang lebih salah satu ciri dari orang dewasa itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Oh, saya itu pelajar, saya itu mahasiswa, saya itu aktif di organisasi. Kalau misalkan saya kebanyakan main HP-nya, kalau kebanyakan mainnya, maka waktu saya akan terbuang dengan sia-sia. Nah, orang dewasa pasti mampu memotivasi dirinya agar bisa mengerem dirinya dari hal-hal tersebut, sehingga saya mau mending baca buku dulu, mau mengerjakan tugas dulu, mau membereskan pekerjaan dulu, mau membereskan dan membuat hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Kurang lebih ciri-ciri orang dewasa itu seperti itu.